Prof. Lanjut ya. Satu lagi. Tapi sebelum lanjut aku mau veto lagi, Bung. Aku mau veto lagi dari tadi. Gimana? Pertanyaannya sorry. Kurang nabrak. Kurang nabrak ya. Terpaksa aku Kurang yang ngambil nabrak. kemudi terus Yang nabrak. paling nabrak. Aku mau nabrak dulu. Aku mau nabrak dulu. Bentar Bang Rio, kalau Kenapa? masih bergerasa gerusuk sini kita nggak lanjutin. Makanya kita tenang satu-satu ya kawan-kawan ya. Aku mau nabrak dulu nih, aku mau nabrak dulu. Izin Prof. Aku nabrak Prof sekali lagi nih. Tabrak. Prof Mahfud ini adalah menteri yang paling banyak membongkar kasus gitu. Yang paling ngeri, yang besar-besar lah pokoknya, yang bikin-bikin merinding gitu Prof. Gitu. Ibaratnya kayak peluru yang tidak terkendali tuh, apapun pokoknya ditabrak gitu. Nah, kami orang Medan Prof, senang kali waktu Bapak bongkar kasus Sambo. Karena waktu itu yang dibunuh tuh orang Medan. Oh iya betul. Brigadir Joshua. Betul, ya. Ya Prof ya? Iya, Brigadir Joshua. Joshua. Benar. Kalau nggak ada Prof, aku rasa publik ini bakal nerima mentah-mentah informasi yang kita lihat di situ gitu. Itu gak bakal, kita tahu gak bakal tahu kebenarannya Gak tentang ada versi kedua gak ada versi Nggak kedua ada gitu. second Dan ini opinion luar ya. biasa, Betul, cuman betul. Prof yang berani membongkar, menunjukkan sama semuanya tentang kebenaran kasus itu Prof. Betul. Prof Tabrak. kira-kira bisa ceritakan nggak sama kita Prof? Ibaratnya itu kenapa bisa seberani itu, senabrak itu buat Betul. menyadarkan kita soal kasus itu Prof. Boleh nggak Prof? Baik. Saya berdiri nih, serius nih kalau Sambo ini. Dispil nih, dispil nih spesial. Terima kasih Jadi, saudara, saya berangkat saja dari putusan pengadilan. Kasus Sambo itu kasus upaya orang menutupi kejahatan dan mau menghapus kejahatan dengan mengorbankan orang lain. Intinya menurut pengadilan kasus Sambo itu Joshua ditembak oleh Ferdi Sambo. Itu putusan pengadilan. Ditembak oleh Ferdi Sambo dengan alasan yang macam-macam tapi yang jelas dia nembak, membunuh. Nah, semula kasus itu mau ditutupi begini, begitu Ferdi Sambo menembak, ya, begitu Ferdi Sambo menembak, dia lalu mencari alibi. Dipanggillah Eliezer disuruh ngaku. Kamu ngaku aja, kamu yang nembak karena ditembak duluan. Nanti kalau kamu menembak, ditembak duluan, karena kamu terpaksa nembak, kamu saya bebaskan. Saya akan kadif propam. Bebas, jadi tidak akan dihukum. Perkara ditutup, selesai. Nah, tapi pada waktu itu orang curiga karena olah TKP-nya juga tidak jelas. Terjadi hari Sabtu kalau tidak salah, baru diumumkan Senin, dan penjelasannya juga main-main kayaknya Kapolres. Nah itu gitu, sehingga kemudian saya sedang ada di Mekah nih. Saya sedang ada di Mekah, terus saya baca berita itu. Kok sepertinya ada pembunuhan tapi kok datar-datar aja beritanya. Lalu ada seorang ketua IPW. Apa namanya? Indonesia Police Watch. Sugeng Teguh Santoso. Dia berkomentar itu harus diselidiki, itu tidak masuk akal gitu. Nah, saya tertarik pada ini. Lalu saya bicara ke media dari Mekah, di telepon, ya itu harus diselidiki, itu tidak masuk akal. Masa ada orang tembak-menembak begitu, kemudian saya suruh selidiki. Terus muncul pengacara Kamarudin Simanjuntak yang mengadvokasi keluarganya. Dia berteriak-teriak, ini pembunuhan. Tapi setiap lapor ke polisi mental. Iya ditampung, dijanjikan ini, iya. Setiap lapor ke polisi, nampaknya sudah ada permainan di situ. Maka saya turun tangan, saya tanya, sesudah saya pulang dari Mekah, saya berkomentar, ini nampaknya bukan tembak-menembak. Ini kayaknya pembunuhan, saya bilang. Oleh sebab itu diselidiki terus. Saya panggil Kompolnas saya ketua Kompolnas, apa yang terjadi? Ketika saya di Mekah, Pak begini, bukan pembunuhan, enggak Pak. Tapi ada berita, Kompolnas itu dipanggil ke tempat Sambo di hari pada saat diumumkan pembunuhan itu. Sambo begitu datang ke Kompolnas nangis, waduh saya terhina kalau saya ada di situ tembak sendiri. Apa terhina Bang? Pokoknya saya terhina sebagai polisi, saya terhina.
mau memberi kesan bahwa si Joshua ini melecehkan istrinya. Padahal enggak. Gitu. Lalu saya tanya ke Komnas HAM, sama jawabannya. Enggak ada ini, enggak ada pembunuhan, sudah begini teorinya, begini, benar dia tembak menembak. Si Eliezer juga ketika dipanggil mengaku semula di Komnas HAM itu. Lalu olah TKP-nya di kantor Divpropam itu selalu dihalangi. Gitu. Terus Kamarudin Simanjuntak datang kepada saya, ditemani Irma Huta Barat dan siapa dan keluarganya nangis bahwa kami tidak percaya bahwa ini dibunuh. Saya pun tidak percaya, saya bilang. Mari kita terus bekerja. Akhirnya saya berteriak-teriak, ini pasti pembunuhan, selidiki. Tidak bisa juga. Akhirnya apa? Kompolnas saya panggil. Di mana masalahnya ini? Kok tidak bisa terbuka? Anda semua ini polisi dulunya, kenapa tidak bisa mengungkap kasus ini? Pak, Divpropam itu sangat protektif. Orang mau meriksa ke situ, alat-alat bukti semua udah dimusnahkan. Tidak boleh orang masuk. Nah kalau gitu gimana caranya? Divpropamnya saja dibersihkan. Itulah sebabnya jam 5 sore saya katakan Divpropam sebanyak 25 orang saya usulkan untuk semuanya dipindah ke tempat lain dan Kadivpropamnya ganti. Pak, enggak bisa, itu sudah kami usulkan. Kalau enggak bisa saya minta daftar sana semua, nanti malam ini juga saya mau lapor ke presiden untuk presiden yang memberhentikan. Kalau Polri enggak mau memberhentikan. Jam 9 saya tunggu daftarnya itu. Nah jam 8 mungkin pesan ini sampai jam 8 semua divisi Propam itu dipindah semua, bongkar. Besoknya Eliezer ngaku, karena tidak ada lagi yang Eliezer ngaku, bukan saya yang membunuh, saya disuruh ngaku. Terus besoknya lagi Sambo tidak bisa mengelak ketika Eliezer mengaku, ditahan juga. Nah itulah kasus ketika kita membongkar Sambo. Jadi saudara, ini kasus sangat luar biasa karena seorang bintang 2 membunuh orang dengan semena-mena dengan alasan yang saudara baca sendiri vonisnya itu. Saudara baca sendiri vonisnya itu. Nah itu penjelasan tentang Sambo. Jadi memang saya berani dan saya tahu juga sampai sekarang. Kalau saya tidak berteriak, kasus itu hilang. Hilang karena Eliezer sudah ngaku. Di Komnas HAM. Komnas HAM mengatakan tidak ada hubungan Sambo dengan ini. Komnas HAM juga ketipu. Wartawan-wartawan diteleponi bilang gitu bahwa si Sambo ini didolimi, nangis-nangis gitu. Hampir selamat dia, tapi pada akhirnya apa dia ngaku? Ya kata Kapolri kan, kok Sambo ketika ngaku ya siapa tahu bisa gitu. Kan usaha juga namanya untuk tidak diketahui kan gitu kan. Nah itu saudara sekalian tentang kasus Sambo. Dan ini kemudian merembet ke kasus-kasus lain. Mudah-mudahan ke depannya kita lebih berani untuk mengungkap hal-hal seperti ini. Karena polisi, TNI, kejaksaan itu adalah alat negara dan alat pemerintah untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Itu. Luar biasa, kasih Luar tepuk biasa, tangannya. tabrak Luar biasa. Prof ya. Hidup hukum yang Berarti berkeadilan ya. kasus itu kalau nggak ditabrak Prof ya nggak bakal terjadi.